gila ya? Kalau nggak lo bisa mati ketabrak bis. Buktinya tadi gue nggak tabrak kan? Tadi itu gue lagi ngejar Rangga, tau gak sih? Sekarang busnya udah pergi. Sekarang kita udah kehilangan Rangga lagi. Semua tuh gara-gara lo. Salah. Kalau udah gue sih, seharusnya lo bilang terima kasih sama gue karena gue udah nyelamatin lo. Kalau nggak lo bisa mati. Gue gak butuh bantuan lo, tau gak? Lagian kalau gue mati emang kenapa? Gak ngaruh sama lo kan? Lo ngaruh bagi gue. Oh ya? Ngaruh apa? Karena gue. Karena apa? Hah? Karena gue sayang sama lo, Pelangi. Karena gue bertanggung jawab atas keselamatan lo. Dan lo udah dititipin sama gue oleh Tante Sita. Dan gue gak mau ngerusak kepercayaan itu. Oke, kalau gitu. Berarti mulai dari sekarang gue bukan tanggung jawab lo lagi. Dan gue akan cari Rangga sendiri. Tanpa lo. Hah? Rudi nelfon? Aduh, gimana nih? Saya nggak mungkin ngangkat nelfonnya depan Mas Rahmat. Mas Rahmat bisa tahu semua rencana saya nanti. Mi, Ya, Pi. kok nggak diangkat teleponnya? Ada telepon ya? Oh iya. Emang dari siapa sih, Mi? Dari ini temannya Mami, Jeng Rita. Jeng Rita. Ya diangkat dong. Siapa tuh ada berita penting. Angkat ya. Halo, Jeng Rita. Kok Rita sih? Apa kabar? Tumben telepon. Bu Laila, ini saya, Rudi. Bukan Rita. Iya, saya tahu. Ngomong aja nggak apa-apa kok. Iya Bu. Ini saya mau ngasih laporan kalau Rangga sudah pergi ke puncak. Bagus itu. Tapi masalahnya, anak ibu, si Gali sama teman perempuannya datang ke rumah saya. Mereka memaksa saya ngasih tahu di mana Rangga. Saya bilang kalau Rangga sudah pergi keluar kota. Nah sekarang Bu, mereka lagi mencari Rangga di terminal. Kok mereka bisa tahu sih Rangga ada di sana? Pokoknya Jeng harus bisa halangi mereka berdua. Jangan sampai mereka berdua itu ke puncak. Iya Bu, iya. Pak, boleh numpang tanya nggak, Pak? Iya, Neng. Kalau tiket ke puncak itu kira-kira masih ada nggak? Aduh, jam segini udah nggak ada lagi, Neng, bisnya. Baru aja berangkat. Tapi yang pasti besok pagi, Neng bisa kembali lagi ke sini. Ya udah deh, makasih, Pak. Pelangi. Pasin! Gue kan udah bilang sama lo, jangan ngikutin gue. Dan mulai dari sekarang gue ini bukan tanggung jawab lo. Jadi mulai dari sekarang gue tuh sendirian. Ngerti nggak lo? Ikut gue. Ikut gue. Iya lo tuh rese banget sih. Gue gak bakalan pulang sampai gue berhasil nemuin Rangga. Keras kepala banget sih lo. Yang nyuruh lo pulang siapa? Gue mau ngajakin lo nyari Rangga ke puncak. Pakai mobil gue. Mau ikut nggak? Pelangi, lu dengar sesuatu nggak? Enggak tuh, gue gak denger apa-apa. Yaudah yuk. Itu dia busnya. Itu busnya Rangga. Gue yakin banget. Ayo Gali, ngebut lagi Gali. Iya, sabar kenapa? Ayo lebih ngebut lagi Gali. Udah deket banget lihat tuh. Aduh, sabar. Lu jangan berisik, bisa nggak? Gali, kita lebih ngebut dikit lagi. Ayo kita lewatin busnya ya. Biar kita bisa berhentiin busnya. Ayo cepetan Gali.
gimana sih lo? Tenang, tenang. Rangga! Rangga berhenti, Rangga! Rangga! Berhenti! Woi! Sebenarnya mobil lu kenapa sih? Mobil gue bensinnya habis. Lagian lu gimana sih? Bukan yang ngecek dulu? Kayak nggak pernah punya mobil aja. Bego lu dasar. Jaga omongan ya. Gue nggak suka dikatain bego sama lo. Ya emang iya? Pelangi, tadi bensin gue tuh full. Makanya gue nggak ngisi bensin karena perasaan gue ini bisa nyampe sampai puncak. Jadi bukan salah gue dong. Terus sekarang kita mesti gimana? Ya udah, mendingan sekarang kita santai di sini aja dan tunggu sampai bis lewat. Oke? Apa? Hah? Ih, ogah, gua nggak mau. Terus mau ngapain? Gua mau jalan kaki dari sini. Tinggal deket ini. Gue sih nggak mau ya nunggu di sini kayak orang bego. Pelangi! Kas kepala banget tuh cewek. Kalau gue biarin sendirian dan kenapa-napa, kan gue juga yang salin sama Tante Sita. Resek lu Pelangi. Aduh, gimana nih kita nyebranginnya? Airnya deras banget lagi. Mana dingin. Nanti gue sakit lagi. Terus kita nggak bisa nyari Rangga lagi. Kita bisa kok nyebranginnya. Lihat aja, nggak dalam kan? Tapi bahaya, Gal. Batu-batunya licin. Begitu, itu arusnya deras banget lagi. Tuh lihat, gua nggak apa-apa kan? Nggak, gue takut. Ayo. Kalau kita bisa. Au. Kenapa, Gal? Nggak apa-apa kok. Ayo, Gal, gue takut, Gal. Pelangi. Lu kan cewek pemberani, masa nyebrang beginian aja nggak bisa? Ayo. Pelangi. Ayo, dikit lagi nih. Ah! Makasih ya. Nggak apa-apa kok. Tas gua. Hah? Tas gua. Gali, tas gua hanyut, Gali. Tolong ambilin dong, Gali. Pelangi, udahlah. Ntar di Jakarta juga bisa beli lagi. Banyak yang kayak gitu. Tapi di tas gua itu ada gelangnya, Gal. Gelangnya itu gelang keberuntungan gua, Gali. Dari dulu sampai sekarang gua punya itu. Tapi sekarang... Lu jangan sedih ya. Gua ambilin kok. Pelangi, ini tas lo. Sekarang hapus air mata lo. Makasih ya. Gelang ini terlalu kecil buat gue. Makanya gue masukin ke dalam tas ini. Tapi sekarang gue bingung. Gue mau masukin di mana ya? Kalau gue masukin ke dalam tas ini lagi, ntar kalau tasnya jatuh, hilang lagi. Sini gue simpenin. Soalnya kalau kita lewat kali dan tas lo nyemplung lagi, gue nggak sanggup Pelangi untuk ngambil tas lo. Kayaknya dingin banget.
Makasih ya. Kita jalan lagi yuk. Silahkan Pak. Kalau Bapak butuh apa-apa atau ada apa-apa hubungi saya saja ya Pak. Makasih. Selamat istirahat ya Pak. Halo? Halo, Rangga? Halo, Rangga? Halo? Kenapa sih, Rangga? Kamu nggak mau ngomong sama Mama? Ma, kenapa Mama ngebohongin aku, Ma? Kenapa Mama nggak jujur aja? Kalau orang tua aku tuh masih hidup. Aku penasaran pengen ketemu mereka. Aku pengen tahu alasan mereka kenapa ngebuang aku, Ma. Aduh, nggak ada sinyal lagi. Terus gimana dong? Gue juga nggak tahu. Ayo. Galih, lo nggak apa-apa kan? Kok kayak lo kesakitan banget sih? Gue nggak apa-apa kok. Terserah lo deh Tuan Jagoan. Tapi sekarang gue capek. Gue mau istirahat. Ya udah, kalau begitu mendingan kita istirahat sini aja. Besok kita lanjutkan perjalanan. Galih, kaki lo kenapa? Ya ampun Galih. Ya ampun Galih, kaki lo parah banget lukanya. Udah, nggak ada apa-apa kok, udah. Kok lo nggak ngasih tau gue sih? Udah, gue nggak apa-apa kok. Lagian nggak usah sok panik gitu. Besok juga sembuh. Tuan Jagoan, nggak apa-apa kok kalau lo ngeluh. Itu wajar. Lo nggak bakal berubah jadi pecundang kok. Pelangi yang cerewet, ini tuh nggak seberapa. Lagian gue nggak akan berhenti untuk nyari Rangga. Udah, nggak usah mikirin luka gue. Ya udah, kalau gitu lu duduk di sini ya. Biar gue bersihin lukanya. Au, aduh. Ih, lu tuh kayak anak kecil banget sih. Masa digituin doang teriak? Enak aja lo ngatain gue. Lu tuh yang kasar, pelan-pelan dong. Sakit nih. Iya, gue pelan-pelan nih. Lo pasti rela ngejalanin ini semua karena gue kan? Jangan GR lo. Gue ngelakuin semua itu buat Rangga. Dia sahabat gue, jadi bukan karena lo. Tapi kan Rangga keluar dari rumah gara-gara gue. Kasim, yang pertama kita lakukan, kita harus ngecek dulu apa Rangga nginep di hotel sini atau enggak. Setelah itu, baru kita jalanin rencana kita. Selamat malam, Mas. Malam.
Saya mau nanya, apa Pak Rudi menginap di hotel sini? Sebentar Bu ya, saya cek dulu. Iya Bu, ada. Pak Rudi sudah check-in. Ibu mau saya teleponkan ke kamarnya? Nggak usah, Mas. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Mbak. Waduh, kasih Mbak ngerti jalan pikirannya si Mbak. Ngapa juga Mbak nanya Pak Rudi? Bukannya Rangga. Dasar bodoh. Saya tuh sengaja booking atas nama Rudi, bukan nama Rangga, supaya orang nggak bisa nemuin Rangga. Ngerti kamu? Iya. Hebat, brilian. Bener, ide Mbak cemerlang. Kasih aja nggak kepikiran kayak begitu. Gila, bodoh sih. Aduh. Yuk, iya kali ya. Maaf Mas, Mbak, saya boleh minta tolong sebentar? Iya Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya, apa di sekitar sini ada rumah sakit bersalin? Rumah sakit bersalin? Mas mau ngapain malam-malam gini cari rumah sakit bersalin? Mas sama Mbak jangan mikir yang aneh-aneh dulu ya. Saya itu cuma mau nyari tahu tentang orang tua saya. Rangga udah mulai mencari orang tuanya. Kita harus cepet-cepet nyariin orang tua palsu buat Rangga. Di dekat sini ada 4 rumah sakit Mas. Yang pertama Rumah Sakit Cemara Indah. Yang kedua Rumah Sakit Kartika. Yang ketiga Rumah Sakit Cinta Bunda. Dan yang terakhir Rumah Sakit Sehati Mas. Apa boleh saya minta alamatnya? Oh bisa Mas, tunggu, saya tulis dulu ya. Ini Mas. Ya, terima kasih ya Mas, Mbak. Apa ini? Oh iya, lupa. Kita harus segera bertindak. Ayo, kita ikutin. Iya. Kasihan, Ran. Rangga ternyata butuh informasi tentang diri dia di rumah sakit itu. Bagus, berarti kita masih punya banyak waktu. Iya. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu temui orang tua palsunya Rangga ya. Oh, beres, Mbak. Dan satu lagi, sewaktu kamu nemuin mereka, saya ingin kamu tetap telepon saya dengan menggunakan handsfree. Karena saya ingin mendengar semua pembicaraan kalian. Ngerti? Cepet! Beres. Kasian Galih. Gara-gara jaket dia buat gue, dia sendiri yang kedinginan. Biarpun dia suka galak sama gue, ternyata dia perhatian juga ya sama gue. Ya ampun, badan Galih panas. Galih beneran demam. Gimana nggak dia demam? Udaranya dingin gini dia nggak pakai jaket. Gimana nih? Gue mesti bikin api unggun biar dia hangat. Tunggu sebentar ya Galih. Sekarang gue nyalainnya pakai apa ya? Duh, gue nggak bawa korek lagi. Hah, siapa tau Galih bawa korek. Gak ada lagi. Gimana nih? Gue sering lihat di film-film kalau orang-orang itu bikin api pakai batu. Kok susah banget sih? Gak nyala-nyala. Ternyata
Ternyata Pelangi perhatian banget sama gue. Dia mau susah-susah nyalain api, biar gue nggak kedinginan. Perasaan di film-film gampang deh. Wah, susah ya. Mudah-mudahan ini bisa bikin dia hangat. Gue udah nggak apa-apa kok. Pelangi, mendingan kita jalan lagi yuk. Biar cepet-cepet keluar dari tempat ini. Gal, nanti kalau kita udah ketemu jalan besar, kita harus langsung ke rumah sakit ya. Lu harus diobatin. Nggak usah lah, gue nggak apa-apa kok. Gua nggak peduli lu mau ngomong apa, Gal. Yang pastinya kita harus ke rumah sakit dulu. Ya udahlah. Yuk. Yuk. Oh. Aduh. Kali, biar gue bantu ya. Makasih. Aduh, Pak Kasim. Saya kira polisi, Pak. Pak Kasim, dari mana aja Pak kok baru datang? Ah, basa-basi deh. Oh, masih untung polisi sih pikirannya. Daripada ntar mikirin jin, kan selalu tersinggung. Boleh masuk kan nih? Masuk, Pak, masuk. Pak, beginilah keadaan rumah kami. Silakan duduk, Pak, silakan. Udah, jangan kebanyakan basa-basi. Cepetan ngomong. Langsung ke topik pembicaraan. Iya. Jadi gini. Maksud kedatangan saya kemari adalah ingin meminta bantuan kalian. Jadi kalian harus bantu saya. Tapi tenang aja, ada uangnya. Ini uangnya bersih kok. Jadi kalian gak perlu takut lagi sama polisi. Ya Pak, mau Pak. Pekerjaan apa yang harus kami lakukan Pak? Jadi gini, kalian berdua mesti pura-pura menjadi orang tua dari seorang anak laki-laki. Mas Rangga, maaf sekali ya Mas. Saya sudah coba cari tapi di sini nggak ada Mas. Gini loh Mas, file-file Mas Rangga itu kan termasuk file yang sudah lama. Karena sudah 17 tahun. Jadi kemungkinan file itu ada di ruang arsip lama. Dan yang memegang kunci ruang arsip lama itu baru datang besok pagi Mas. Kalau mau Mas Rangga bisa datang besok pagi ke sini lagi. Ya udah kalau gitu Sus. Permisi ya. Apa baiknya gua tunggu di sini aja ya? Toh kalau gua ke rumah sakit lain, mereka pasti akan ngasih jawaban yang sama buat gua. Pasti gua disuruh balik lagi besok. Sus, tolong dong Sus. Kaki teman saya ini terluka Sus. Sita, mau pergi kemana kamu? Aku mau nyusul ke puncak, Bu. Aku mau cari Rangga. Aku nggak tahan kalau terus-terusan harus nunggu kayak begini. Kamu mau cari kemana? Ini udah malam. Lagian kamu sendirian. Aku nggak tahu, Bu. Tapi aku akan usahain. Pokoknya aku harus ketemu Rangga, Bu. Sita, tunggu. Paling tidak kamu hubungi Gali dulu. Aku udah telepon Gali, Bu. Aku itu udah telepon Gali berkali-kali. Tapi teleponnya Gali nggak bisa dihubungin. Mungkin di sana nggak ada sinyalnya. Paling tidak kamu coba sekali lagi sebelum kamu berangkat. Kamu hubungi Gali. Iya, Bu. Bentar. Ya Tante. Halo, Gali, kamu udah ketemu belum sama Rangga? Gali, Tante yakin Rangga itu ada di puncak. Tadi ada nelfon Tante, dan terasa itu pasti Rangga. Dan pas Tante cek, ternyata nomor itu dari Hotel Mawar yang ada di puncak. Mungkin Rangga itu nginep di sana dan memakai nama lain. Gal, gue mau denger dong. Tante, aku sama Pelangi lagi di puncak. Ngapain kalian ada di puncak?
Iya, Ma. Tadi itu aku ngeliat Rangga naik bus yang pergi ke puncak. Makanya aku sama Gali pergi ke sini buat nyari dia. Tuh kan, Bu. Apa aku bilang? Rangga itu ada di puncak. Barusan Gali dan Pelangi ngeliat Rangga lagi pergi ke puncak. Dan mereka sekarang lagi ngejar Rangga. Pelangi ngapain ikut-ikutan ke puncak? Memangnya dia tidak tahu kalau Rangga keluar dari rumah ini karena dia? Nanti kalau Rangga ketemu dia nggak bakal mau pulang. Udahlah, Bu. Udah. Semua orang emang mikir kalau akulah penyebab Rangga pergi dari rumah. Ma, aku tahu kok Rangga pergi dari rumah gara-gara aku. Makanya sekarang ini aku kesini buat nyari Rangga, Ma. Mama dengerin aku kan? Bagaimanapun posisi aku di dalam keluarga Mama, aku akan nemuin anak Mama. Dan aku janji, Ma, aku akan bawa Rangga pulang ke rumah. Lu tenang ya. Gue yakin kalau Rangga ada Dodol, mendingan sekarang kita cari Rangga. Udah, lu jangan nangis lagi. Gawat, Pelangi sama Gali ada di sini. Aduh, gimana kalau mereka sampai ketemu sama Rangga? Iya, halo Mbak. Halo, Kasim. Dengar ya, ternyata Gali sama Pelangi itu ada di puncak. Wah, kita harus segera menjalankan rencana kita. Ya, Rangga tuh harus segera ketemu sama orang tua palsunya. Nanti, setelah Rangga keluar dari rumah sakit, saya akan kasih tahu kamu kemana kamu bawa orang tua palsunya Rangga, ya? Oke Mbak, oke. Ya, saya tunggu instruksi selanjutnya Mbak ya. Selamat siang. Siang. Mas, kita lagi nyari teman kita namanya Rangga. Katanya dia nginep di sini, Mas. Tunggu sebentar Mbak ya, saya cek buku tamu dulu. Nggak usah. Saya punya fotonya kok. Mungkin aja Mas kenal. Ini, coba lihat. Iya Mas, ini emang tamu di sini, tapi namanya Rudi bukan Rangga. Loh, Gal, pasti Rangga pura-pura namanya Rudi biar nggak ketahuan kalau dia ada di sini. Mas, kalau boleh tahu, Rudi ini tinggal di kamar yang mana ya? Di kamar 103, tapi dia keluar dari semalam. Semalam dia cari rumah sakit bersalin terdekat di sini, Mbak. Katanya sih cari orang tua kandungnya. Mas, kalau boleh saya tahu di mana alamat rumah sakit itu? Tunggu sebentar ya, saya tulis dulu. Nih Mas, kayaknya teman Mas cari rumah sakit terdekat dari sini deh. Ini kan rumah sakit yang semalam. Sial. Kita ada di tempat yang sama dengan Rangga, tapi kita nggak bisa ketemu sama Rangga. Mending kita sekarang ke sana deh. Siapa tahu dia masih di situ. Yuk. Ya udah, yuk. Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Tidak ada catatan tentang kelahiran anak laki-laki 17 tahun yang lalu. Yang ada cuma kelahiran 2 anak perempuan. Tapi kami juga tidak mempunyai data tentang nama orang tuanya. Ya udah kalau gitu, Sus. Makasih ya. Permisi, Mbak. Ya. Apakah tadi ada orang yang menanya tentang data kelahiran anak cowok 17 tahun yang lalu di sini? Iya, ada. Orangnya seusia kalian. Itu pasti Rangga. Mbak, sekarang dia ada di mana? Dia sudah pergi. Makasih ya, Mbak. Mas, sini. Iya, Teh. Orang yang tadi itu mau kemana ya? Nanya alamat rumah sakit Kartika, Teh. Oh ya, makasih ya. Iya, halo Mbak. Kamu harus segera bawa orang tua palsunya Rangga ke rumah sakit Kartika. Cepetan, jangan sampai Rangga keduluan datang ya. Setelah itu mereka suruh acting seperti yang kita bilang. Iya. Beres. Sebentar lagi Rangga akan menghilang selamanya dari keluarga Salim. Dan dengan begitu saya akan lebih mudah menguasai harta keluarga Salim.
Iya, persis. Tuh, target kalian. Nah, Ashraf, kamu laksanakan tugas kamu. Seperti yang saya bilang. Paham? Baik. Nih, pakai ini. Apaan ini? Biar acting kita bagus, ya kan? Kali-kali aja ada produsen lihat. Iya, iya, iya. Ah, ya. Oke. Udah kan? Udah. Yaudah, saya tunggu sana ya. Sudah 17 tahun, Pak. Sudah 17 tahun kita kehilangan anak kita. Tunggu. Ada apa, Nak? Pak, istri Bapak kenapa, Pak? Kami ini dari keluarga yang malang, Nak. Sudah 17 tahun. Sejak istri saya melahirkan anak kami satu-satunya. Tapi kami nggak tahu di mana keberadaan dia sekarang dan bagaimana kabarnya dia. Memangnya anak Bapak kemana, Pak? Kami ini dari keluarga miskin. Kami takut tidak bisa membesarkan anak kami dengan layak. Makanya saya putuskan untuk memberikan anak kami kepada orang kaya untuk diadopsi. Tapi sejak itu kami menyesal. Sejak itu, istri saya selalu datang ke sini untuk mencari di mana keberadaan anak saya. Dan pihak rumah sakit tidak mau memberitahu di mana keberadaan dia. Pak, kalau boleh tahu, nama Bapak dan Ibu siapa? Saya Ashraf dan ini Lita istri saya. Terus namanya siapa, Pak? Siapa? Ashraf. Iya, nama bapak lu Ashraf, ibu lu Lita. Pak, saya udah lama mencari Bapak. Kamu ini siapa? Saya Rangga, Pak. Bu, saya anak kalian. Saya anak yang diadopsi keluarga Salim dan Ibu Sita. Mereka bilang orang tua kandung saya Lita dan Ashraf. Saya anak kalian, Pak, Bu. Anakku, anakku. Saya nggak nyangka ternyata semua rencana saya berjalan dengan lancar, mulus, tidak seperti yang saya bayangkan. Bapak diem aja. Anu, Mbak, Kasim lagi ngebayangin kalau ngeliat mereka bertiga kayak ngeliat kantong duit. Makasih ya, Pak. Nah, beginilah kondisi rumah kita, Nak. Nggak seperti rumah yang selama ini kamu tempati. Sekarang kamu mengerti kan, Nak? Kenapa kami tidak bisa memisahkan kamu? Hidup kami pas-pasan. Kami takut kamu menderita seperti kami. Sejak kamu diambil orang kaya itu, ibu kamu selalu datang ke rumah sakit menanyakan siapa yang mengadopsi kamu. Syukurlah, sekarang kami sudah bertemu dengan kamu. Kamu sudah tumbuh menjadi anak yang ganteng. Bu, saya berangkat kerja dulu ya. Iya, Pak. Pak, Bapak mau kemana? Bapak harus kerja, Nak, sebagai kuli bangunan. Kalau enggak, kita nggak bisa makan. Pak, ini Pak. Ambil. Ini untuk menghidupi kita semua, Pak. Bu. Tapi, Nak, berapa lama uang ini bisa bertahan buat hidup kita, Nak? Berapa lama? Bapak tenang aja, Pak. Mulai sekarang, aku akan bekerja untuk menghidupi kita semua, Pak. Kamu emang anak yang baik, Nak. Kamu anak yang berbakti, Nak.
Pelangi. Gimana, Gal? Rangga nggak datang sini. Berarti tinggal satu lagi harapan kita. Rumah sakit Sehati. Mudah-mudahan Angga ada di situ ya. Tunggu. Bisa jadi Rangga balik ke hotel. Bener juga tuh. Bagaimana kalau kita mencar? Gue balik lagi ke hotel, terus lu nyari dia ke rumah sakit Sehati. Gue setuju, ide bagus. Ayo. Ngambil kok sedikit-sedikit, yang banyak sekalian. Ayo, jangan males-males dong. Siang, Pak. Siang? Saya Rangga, Pak. Saya anaknya Bapak Asraf. Dan saya datang ke sini untuk gantiin Bapak saya. Karena Bapak saya lagi sakit, Pak. Iya. Kalau gitu, kamu cepat gabung ke yang lainnya. Makasih ya, Pak. Cepat. Mas, Rangga udah... Maksud saya Rudi udah baik belum, Mas? Wah, belum tuh, Mbak. Oh, ya makasih ya, Mas. Sama-sama. Suster, sebentar, Sus. Apakah suster pernah melihat teman saya? Namanya Rangga. Ini. Oh, nggak pernah, Mas? Yakin, Sus? Yakin? Makasih. Misi ya, Mas? Sebenarnya lu di mana sih, Rangga? Gali mana ya? Gimana, Gal? Lu berhasil nemuin Rangga nggak? Maafin gue ya. Gue belum bisa. Ini semua salah gue, Gal. Gue yang udah ngancurin keluarga gue sendiri, Gal. Gue udah misahin mama sama anaknya. Pelangi. Ini semua bukan salah lu kok. Lo gak usah ngehibur gue deh, Gal. Lo udah ngelakuin banyak hal buat gue. Tapi masalah ini semua gara-gara gue, Gal. Jadi gue yang bertanggung jawab untuk bawa Rangga pulang lagi ke rumah. Gue udah janji sama mama, Gal. Apapun yang terjadi. Tapi sekarang gue sama sekali gak punya petunjuk di mana Rangga berada, Gali. Gue harus bilang apa sama mama, Gali? Gue harus bilang apa? Sekarang mama sakit. Apa juga? Kalau Rangga sampai nggak pulang ke rumah, gue nggak bisa ngebayangin gimana jadinya, kali. Awas, Pak! Dokter! Suster! Tolong! Dok! Tolong, Dok! Tolong, Dok! Ada apa ya? Paling juga kecelakaan. Dok, ya tolong baringkan. Bapak harus tenang. Tolong baringkan. Dok. Biasa tangani.
selamatkan Tenang, anak Pak. ini. Betul, Dia telah betul. menyelamatkan Iya, nyawa saya, betul, Dok. betul. Siapa nama pasien ini, Pak? Rangga. Rangga?